Pulang kemarin di daerah mana? Dari jam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alladhi bainana wa alladhi baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi wasalna wa qulna ila yaumil Barulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib musalla lagi dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu di dalam halaqah kajian yang tahsin Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan niat ikhlas kita dan terus menjadi bagian daripada hal yang dipertahankan karena setiap amalan itu diterima sesuai dengan niatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dalam niatnya lillahi ta'ala dalam bentuk kesungguhan untuk bisa memperbaiki ibadah, baik itu dalam rangka muamalah kita kepada Allah dan muamalah kita sesama manusia. Tentunya ini bagian tentunya yang harus sama-sama seorang muslim perhatikan. Nah, kalau dalam Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai dan melanjutkan kajian kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada jamaah yang ada di lingkungan di masalah kajian ini yang saat sekarang ini diuji dalam satunya, tentunya dengan sabar dan tentunya dengan doa-doa yang dikirimkan dan tentunya menjadi dari setiap sampai pendidikan atau ujian itu tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kembali merefleksi kembali kita untuk bisa bertadaburi bahwa setiap yang namanya sehat pasti ada sakitnya. Juga kondisi tatkala kita dalam kondisi lama ada sakit, tatkala kita hidup pun tidak ada waktunya masa kita mengakhiri daripada kehidupan ini. Maka dari cobaan sakit ini yang ditimpakan kepada saudara-saudara kita, ya baik itu ibu tanya Ibu Teti, di sini dokternya Pak Gunawan, begitu juga dengan istrinya Pak Komandan yang lagi dirawat. Pulangnya Pak Taufik sama anaknya Pak Toto. Jadi ini berbarengan yang tentunya pentingnya kepada bapak-bapak ya, kita untuk bisa menjaga kesehatan. Tentunya sarankan memang pagi kalau sudah bapak ada subuh itu kalau memang bapak bisa bentar, kalau bisa 5 menit ya. Tapi jangan terus sampai 5 menit langsung jalan kalau bisa keluar nanti yang kondisi lemas, sakit dan seterusnya itu insya Allah
bisa ada gerakan dari baik itu badan maupun dari sebuah semoga dibuktikan. Jadi kita sama-sama mengucapkan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, yang sakit, diberikan kesabaran dan setiap sakit yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari setiap sakit dan sabarnya dijadikan sebagai penebus kesalahan dan kehilangan. Ala hadiyya aku yang salih al-Fatihah. Tadi kita melanjutkan kajian kita di kajian fikih sunnah. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang ziaratul kubur, ya, adab-adabnya bagaimana, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu sekarang kita masuk ke subtema berikutnya adalah ziarah kubur bagi seorang perempuan atau wanita, boleh atau tidak. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, Imam Malik dan sejumlah ulama Hanafiyah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanafilah. Dalam satu riwayat di sebagian daripada ulama Hanafiyah dan mazhab Hanbali, ya, dari Imam Malik secara umum, ya, dan mayoritas ulama membolehkan seorang wanita itu berziarah ke kuburan. Ya, hal ini ya sesuai dengan berdasarkan hadis yang datang dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana tatkala itu ya Rasulullah SAW, ya, beliau bertanya Bunda Aisyah, ya Rasulullah, kata Aisyah, apa yang aku ucapkan kepada mereka, ya Rasulullah, ya tatkala ada orang yang meninggal, ya tatkala Aisyah akan hendak ke kuburan. Maka di sini beberapa riwayat juga menyampaikan Rasulullah SAW pernah melihat seorang wanita yang sedang berada di kuburan anaknya dan dia menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbir, wahai saudaraku, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Tapi ternyata perempuan ini tidak kenal Rasul. Dia mengatakan sesungguhnya kamu mengatakan itu enteng. Engkau tidak mengetahui bagaimana penderitaan atau musibah yang aku rasakan. Salah seorang sahabat mendatangi perempuan itu, tahukah kamu tadi yang mengatakan ittaqillah wasbir? Itu adalah Rasulullah. Seketika itu langsung dia seperti tersambar petir atau seperti mau mengejarnya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan langsung bergegas kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia tahu engkau tadi. Ya, maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Maka sabar itu adalah saat terkena musibah, ya, termasuk musibah yang diberikan sakit oleh Allah. Maka itu pertama memang kesabaran. Sama halnya dengan saat ini saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang sudah masuk hari yang merupakan yang ada di Sumatera, Aceh dan seterusnya. Kalau kita memesankan sabar, mereka itu lebih sabar dari kita. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang rumahnya berpotongan lumpur, makan kadang nggak dapat, ya, uang tidak ada, mau uang pun tidak bernilai, mau beli apa? Ya, kalau memang dikasih makanan itu lebih utama, sembako lebih utama. Ya, jadi kalau kita menasihati kesabaran, mereka lebih sabar dari itu. Ya. Maka tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran? Tapi terkadang ada yang julid mengatakan, ya, Aceh itu sudah sekian kali Sumatera ditimpa musibah, tidak bersyukur atau banyak maksiat, banyak narkoba, salah, ganja dan seterusnya. Bukan. Ya, jadi tidak memandang hal itu. Maka tetapi bagaimana seorang muslim itu bijak dalam kondisi musibah yang diberikan oleh Allah, itu bentuknya ada memang itu beberapa peringatan, bukan peringatan secara khusus saja untuk daerah itu saja atau orang saja, tapi secara umum kepada sebuah negeri. Ada juga bentuknya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai penyadaran bagi kita yang tidak terkena musibah, supaya kita berpikir kembali. Sama dengan tatkala kemarin pembahasan kita di pekan yang lalu. Kenapa Rasulullah SAW
ya menyuruh kita untuk berziarah kubur yang sebelumnya tidak dibolehkan, supaya kita mengingat al-akhirat itu ada. Ketika kita berada di atas, kondisi ekonomi bagus, kaya raya, bisa membeli apa saja. Tapi ingat, satu saat nanti kita akan berposisi di bawah. Tatkala kita musim kekal, sehat, kuat, makan apa saja, dilahap, dikunyah dan seterusnya, tidak mengarang dengan olahraga atau menjaga makanan, ingat, satu saat nanti akan berdampak kepada sakit. Maka itu akan bergulir terus. Sebagaimana yang teori kita menyampaikan bahwa di dunia ini Allah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan. Tidak ada suami, ada istri, ya ada malam, ada siang, ada kebaikan, ada keburukan, ada orang yang menjadi pelopor kebaikan, ada juga yang berbuat kemaksiatan dan kezaliman dan seterusnya. Maka ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di dalam mazhab Maliki antara sebagian ulama Hanafiyah dengan ulama Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah katakan itu dibolehkan atau tidak mengapa. Maka hal ini dijadikan sebagai besar. Lalu bagaimana dengan sejumlah ulama yang memandang hukumnya makruh bila mana waktu wanita itu berziarah kubur karena mereka kurang tabah. Jadi perempuan itu biasanya lebih melepoy. Tatkala dia berziarah kubur, takutnya nanti menangis, keterusan, meratap dan seterusnya. Maka ada hadis Rasul mengatakan, la'anallahu zawwaratil kubur. Rasul bersabda, Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Jadi di sini di dalam mazhab Hanafi, Maliki, ya sebagian Hanabilah mengatakan dibolehkan, tidak apa-apa. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, para ulama, sejumlah ulama mengatakan hukumnya makruh. Karena wanita itu agak lemah, cepat terbawa suasana, sehingga menangis, takutnya meratap dan seterusnya. Maka Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain, la'anallahu zawwaratil. Allah melaknat wanita yang berziarah. Akan tetapi maknanya kalau secara kontekstual hadis ini ditelan mentah-mentah bahaya. Harus dilihat bagaimana perkataan para ulama ahli tafsir hadis. Di antara Imam Al-Qurtubi berkata, laknat maksudnya di sini itu disebutkan dalam hadis itu adalah khusus bagi wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kuburan. Dengan maksud apa? Seperti kemarin yang kita lihat, ya, yang mencari jodoh, berkilat, berbaur, bersolet, berlebihan, pakai minyak wangi berlebihan, pakai bedak dan seterusnya, pokoknya berdandan, bukan pada tempatnya. Lalu berikutnya dengan niatnya yang tidak memang untuk apa? Kemarin, sebagaimana tujuan ziarah kubur itu mengingat mati dan mengingat alam akhirat. Untuk bersenang saja atau mencari sesuatu yang memang tidak seharusnya dicari gitu. Maka ini yang dimaksud dengan dilaknat. Ya. Jadi Imam Al-Qurtubi menafsirkan hal itu, laknat yang disebutkan dalam hadis ini adalah banyaknya wanita yang terlalu sering berziarah kubur, yang dimana adalah redaksi mubalaghah secara bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut. Maka ada hal-hal yang tersia-siakan juga ketika ziarah kubur. Maksudnya di sini adalah misalnya seorang perempuan yang seharusnya dia waktunya masak untuk suaminya, mengurus anaknya, ternyata dia tinggalkan suami dan anaknya. Dia adalah mementingkan ziarah kubur sehingga terlantar suaminya sebagai dia untuk mengurus suami dan anaknya. Maka ini yang dimaksud perbedaan. Maka perbedaannya harus kita perhatikan. Maka di sini hal ini pun Ibnu As-Sawqani mengomentari keterangan Imam Al-Qurtubi tadi di atas bahwa dilaknatnya dimaksud dalam hadis ini la'anallahu zawaratul kubur itu, para wanita itu dilaknat berziarah ke kubur itu. Imam Asy-Syafi'i juga mengomentari hal itu. Yang dimaksud dari Imam Al-Qurtubi tadi adalah bersia-sia, dia terus sering berziarah kubur, lalu menyia-nyiakan suaminya, tidak mengurus suaminya dan anaknya dan seterusnya, bersoleh, berdandan, ya, mencari sesuatu yang tidak seharusnya dicari di kuburan. Maka dia juga mengatakan inilah pendapat ya, yang harus dipegang dalam menghimpun hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah. Ya. Lalu berikutnya jemaah subhanahu wa ta'ala,
Yang harus kita perhatikan di dalam ziarah kubur ini, ya kembali lagi kepada intinya sebagaimana pekan yang lalu kita sampaikan bahwa ada kehati-hatian, ya, jangan sampai menyiarkan hal yang tidak. Ya, maka nanti turunannya ada. Tatkala kita misalnya tadi seperti kita menghadiahkan suratul Fatihah, mengirimkan bagi orang yang sakit, bagaimana hukumnya? Lalu dikaitkan dengan kan sering kita menyampaikan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahul wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi seterusnya kepada anaknya, keluarganya, lahul Fatihah. Perlukah Rasulullah SAW menghidupkan Al-Fatihah? Sedangkan Rasul itu adalah apa? Dijamin surga. Justru kita ini ya belum jelas ini kondisi. Nah, di sini ada turunannya. Nanti ya. Apakah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada mayat dan seterusnya itu nyampe dan tilawah kita bagaimana nyampe dan tidak? Ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Ya, karena seperti kita sampaikan kemarin, Yasinan tatkala kita tahlilan menurut Imam Nawawi dan termasuk Imam Syafi'i sendiri, ya, Imam Nawawi ya adalah disebutkan bahwa beliau adalah pemangkunya mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i pun yang mengatakan itu nggak nyampe pahala tilawahnya, nggak nyampe. Tapi harus dipahami, nggak sampai di sana ternyata. Nggak nyampe itu ya karena apa? Lalu ada yang sebagian daripada ulama Syafi'i yang mengatakan, oh itu sampai. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab yang lain itu sampai. Yang sampainya yang mana yang disampaikan dan mana yang tidak sampai. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan. Nah, ini pentingnya kita dulu untuk bisa kaji hadis Rasulullah SAW dan para ulama. Lalu berikutnya juga subhanahu wa ta'ala, amal yang bermanfaat bagi mayit itu apa saja? Ini yang penting juga kita harus ketahui. Supaya bermaaf, tetap harus ada amalan yang lain walaupun kita kerja ternyata sia-sia. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada amalan yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Tapi ada. Karena Rasul mengatakan ya di dalam hadis ya bahwa setiap amalan yang tidak ada contohnya dan tidak ada ya pengakuannya dari baginda Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Gitu ya. Akan tetapi ada nanti bagian-bagiannya bahwa itu menjadi bagian ijma, bagian daripada qiyas. Maka para ulama sepakat bahwa semua kebaikan yang pernah dilakukan ahlul mayyit, orang yang wafat itu, ya itu bisa bermanfaat baginya tatkala berada di kuburan. Ya. Maka tatkala dia akan wafat, yang meninggalkan dunia, semua amalan yang pernah dia lakukan kebaikan-kebaikan itu akan bermanfaat baginya. Ima tatkala dia di alam barzakh menunggu, ya tatkala nanti dibangkitkan. Setelah bumi ini dihancurkan, langit alam semesta ini dan dikumpulkan di padang mahsyar, ya kenikmatan alam barzakh, alam kubur, sampai nanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang sangat masyhur dan semua insyaallah bapak-bapak mungkin sebagian sudah hafal, ya dari Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi'thalah." Di dalam riwayat yang lain dikatakan idza mata insan. Jadi ada dua riwayat yang mengatakan idza mata Adam, apabila wafat anak keturunan Adam. Ya, satu riwayat lagi mengatakan idza mata insan, apabila wafat manusia. Maka keturunan Adam yang qata amalu, semua amal perbuatannya yang berkaitan dengan fisik. Ya, tatkala dia hidup di dunia, ya begitu juga dengan niatnya karena sudah dia wafat, fatal. Terputus semua, kecuali tiga perkara. Pertama yang tak terputus sedekah jariah, ya, sedekah jariah yang pernah dia keluarkan semasa hidup. Dan yang kedua adalah ilmu yang tabahu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diambil kemanfaatannya oleh orang lain. Ya. Maka dalam hadis yang lain pernah kita bahas, yang mungkin nanti dibuka lagi di rekaman yang baru. Ya, tatkala seseorang melakukan perbuatan amalan kebaikan dan ada orang meniru daripada kebaikan dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengalirkan pahala bagi orang yang mengikuti bagi orang yang pernah mencontohkan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mencontoh. Jadi tatkala kita salat sunnah, ya ba'diyah,
atau qabliyah. Yang tadinya orang misalnya malas, ya misalnya lagi nggak tahu ya, fadilahnya dan seterusnya, ngikutin kita. Ya. Maka kebaikan itu akan berdampak kepada pahala yang diberikan kepada kita, dilipat gandakan tanpa mengurangi atau mengambil pahala dari orang yang ambil contoh. Pun begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ada orang yang mempelopori kejelekan, dosa, kesalahan-kesalahan, dan ada orang yang mengikuti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan dosa tersebut, ya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti. Maka ini jangan sembarangan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan seterusnya kekal menemani orang yang wafat. Lalu yang terakhir, waladun soleh, yaitu anak yang soleh yang dididik sama saja hidup, yang mengirimkan pahala puasanya, yang hajinya, itu juga berkobroknya, sholatnya, sodakohnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itu akan berdampak. Maka Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadits Rasulullah SAW, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu waladan shalihan tarakahu wa mushafan warathahu masjidah." Ini hadis sudah pernah kita baca. Tatkala seorang di antara amalan dan kebajikan yang akan terus mengalir kepada seseorang yang wafat atau meninggalkan dunia ini adalah yang pertama yang terus mengalir itu pertama ilmu yang pernah dia bagikan, ya, ilmu yang bermanfaat. Nasyarahu waladan saleh. Lalu yang kedua dia meninggalkan anak saleh, anak yang taat. Maka setiap ketaatan yang diajarkan itu berdampak kepada orang-orang yang sudah wafat. Lalu berikutnya tarakahu mushafan, dia meninggalkan warisan mushaf Al-Quran. 5 Al-Quran yang dia baca diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada orang lain, atau mushaf yang diwakafkan kepada masjid dan mushola dan orang membaca Al-Quran. Maka setiap orang ada yang haji, umrah, dan ditawarkan untuk mewakafkan Quran di Masjid Haram. Jadi 3 biji, 4 biji taruh setiap. Maka itu bagian daripada sahabat. Lalu warathahu masjidan, atau dia menyumbang membangun mushola dan masjid. Maka setiap pondasi, setiap semen yang masih ada melekat itu, maka itu menjadi amal jariah walaupun dia sudah wafat. Au masjidan bana, dan dia membangun masjid atau mushola. Au ibnu sabili banahu au nahara ajrahu, atau dia membangunkan sebuah bangunan, tempat persinggahan Ibnu Sabil yang orang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, dalam hijrah, dalam kebaikan. Di sana dia berteduh, menginap sejenak. Maka selama orang itu memanfaatkan bangunan itu, maka itu menjadi amalnya. Nah, lalu yang terkadang orang tidak ketahui atau mungkin terlupakan, dan ini yang sering sekarang digalamkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang kekeringan atau membutuhkan air, seperti di Gunung Kidul atau di misalnya di kampung daerah sana di NTB itu daerah, kalau di NTT Flores atau di Bima dan seterusnya itu kering, ternyata di dalam hadis ada, dan ini sunnah dari kita. Apa itu? Awnahara ajrah, membuat sumur galian atau sumur yang bisa diambil air. Maka selama itu mengalir air, baik untuk orang makan, cuci pakaian, untuk mandi, itu pahala yang luar biasa. Maka ini adalah bagian dari itu. Jadi menggali atau membuat sumur untuk awsadaqatan akhrajahu min al-malihi fi sihhati wa hayati yalhaqu bil ba'di, atau sedekah jariah yang dia keluarkan atau yang dia bayarkan atau yang dia sampaikan kepada orang-orang yang berhak selama dia kondisinya sehat dan kondisi ekonominya bagus ataupun tidak bagus, dia hamil ba'di. Maka kesemuanya itu ya akan menyertainya tatkala dia nanti sudah menikah. Jadi semua ya amalan ibadah yang dia lakukan, baik yang membangun mushola, masjid, pernah ya ilmu yang dia bagikan, begitu juga dan pernah dia menyumbang untuk pengairan dan seterusnya, meninggalkan mushaf, mengajarkan Al-Quran, ya begitu juga membangun tempat persinggahan dan yang lainnya dan seterusnya, atau amalan-amalan yang memang
kemanfaatannya untuk orang lain. Maka ini jangan subhanallah. Lalu berikutnya Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis ya, dari Jarir bin Abdullah. Jadi dalam hadis ini menerangkan ya setidaknya juga sedikit mirip dan sama konteksnya. Maka tetapi di sini lebih kepada menekankan yang barang siapa yang melopori sesuatu yang kita sampaikan, ya yang sebelum saya sampaikan tadi dari hadis yang saya bacakan ini hadis yang berkenaan tentang siapa orang yang mempelopori pertama amalan kebaikan dan dicontoh oleh orang lain, ya maka dia akan dilipat gandakan kebaikan. Atau dengan sebaliknya, ketika ada seseorang juga yang mempelopori sesuatu perbuatan kejelekan dosa dan ikuti orang lain pun juga mendapatkan dosa itu. Ya. Maka di sini jemaah subhanahu wa ta'ala perlu kita berhati-hati dalam beramal. Apalagi mohon maaf berhati-hati dalam memberikan masukan-masukan yang tadi niatnya sebenarnya yang masukan itu kalau memang baik bagus untuk masyarakat aman. Tapi tatkala niatnya sudah tak baik untuk mencelakakan orang lain atau mungkin untuk kepentingan diri sendiri, maka itu menjadi bumerang bagi diri. Mungkin orang mengatakan dia itu tidak jadi masukan yang baik, tapi ternyata ada niat yang tidak baik untuk bisa membuat orang yang lain itu celaka, maka itu akan bisa menjadi dosa yang berkesinambungan sampai wafat. Selama hal itu masih dikerjakan oleh orang lain, apalagi keburukan itu terus menerus ya dicontoh lagi, wafat orang lagi nambah lagi, terus menerus akan menjadi bertambah dosa dan kesalahan dari orang lain yang dia wariskan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW ya mengumpulkan beberapa ulama menyampaikan dan sesuai dengan hadis Rasul dan begitu juga di dalam Al-Quran tentang bagaimana kebajikan orang lain yang bermanfaat bagi si mayit adalah seperti itu. Jadi apa yang bisa kita doakan atau kebaikan-kebaikan yang didoakan atau yang diusahakan oleh orang lain bisa bermanfaat. Kalau tadi kan itu adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh si mayit, amalan-amalan. Nah sekarang kalau kita mendoakan saudara kita yang wafat, ya, lalu baik itu dikenal atau tidak dikenal, apa saja nih yang bisa sampai kepada si mayit? Yang pertama adalah doa dan istighfar. Perbanyak doa dan beristighfar untuk si mayit. Ya. Maka ini merupakan ijma' para ulama. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ashr. Jadi itu sangat dianjurkan doa dan beristighfar, memintakan ampun kepada si mayyit. Dan adapun di dalam hadis Rasul mengatakan idza shallaitum 'alal mayyit, dalam bab salat jenazah yang lalu kita sudah bahas, apabila kalian yang salat di jenazah saudara kalian yang wafat, fakhlisu lahu du'a, maka pasang niat ikhlas dan perbanyak doa untuk saudara kalian yang wafat. Jadi doa itu paling pertama. Ya. Jadi ini yang menjadi bagian daripada yang terpenting tatkala kita mendatangi atau berziarah, dan begitu juga tatkala kita ta'ziah. Apa doanya? Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan kami yang masih hidup. Ampunkan dosa-dosa kami yang masih hidup itu, dan ampunkan dosa-dosa saudara kami yang sudah meninggal. Ya Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina. Itu diperbanyak doanya. Lalu begitu juga dengan kesalahan atau dosa-dosa daripada orang-orang yang sudah meninggal ini, sudah lalu dan seterusnya, jangan kemarin saya sampaikan, jangan diungkit-ungkit, jangan dibesar-besar. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka itu yang memunculkan keikhlasan doa. Lalu berikutnya yang kedua, ya adalah sedekah. Sedekah orang lain atau sedekah daripada keluarganya atas nama si mayit. Itu dibolehkan? Boleh. Menurut Imam An-Nawawi dan ijma' para ulama menyebutkan bahwa orang yang telah wafat meninggal dunia, ya akan mendapatkan pahala dari sedekah seorang
sebuah hubungan nasab dengan menyebutkan namanya, ya, di atas namanya dia, maka dia akan mendapatkan pahala dan kemanfaatan. Ya, jadi sedekahnya, jadi doa, istighfarkan dia, minta ampunkan, kalau berikutkan sedekahkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat yang mana salah seorang, ya, menghampiri Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya, dulu aku memiliki 2 orang tua yang aku sangat patuh kepadanya. Aku berbakti kepadanya. Sekarang dia sudah wafat, ya Rasul. Ya, jadi ibunya wafat. Ya, maka yang terakhir, ya, untuk bisa berbakti kepadanya bagaimana ya Rasul? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, caranya adalah bagaimana kamu untuk mensedekahkan yang baik kepada atas nama orang tua. Maka Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ya, tatkala dia memberikan pendapatnya, ibuku sudah meninggal dunia, bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Rasul mengatakan, nah, boleh. Ya, maka dia menyampaikan atau bertanya lagi, fa'ayu sedekahul afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, sabul ma, ya, sabyul ma. Yang paling afdal itu adalah bagaimana kamu mampu atau bisa untuk bisa mengalirkan air atau menyediakan air dari keluarga. Jadi ternyata salah satu sunnah yang luar biasa, ya, yang terkadang mungkin melupakan, yang kalau kita sedekah begitu saja, ya, ternyata membuat subur kebutuhan sebuah kampung yang membutuhkan benar-benar untuk dia mandinya, nyucinya, masaknya, dan semuanya berwudu dan segala macamnya. Nah, itu ternyata yang afdal Rasulullah, sebagaimana kita tadi sampaikan. Lalu berikutnya apa? Berpuasa. Bolehkah seseorang tatkala kedua orang tuanya wafat, ya, ternyata meninggalkan puasa 1 bulan penuh, tidak sempat puasa, ya, terus anaknya menggantikan puasanya. Nah, ini juga perlu kita. Ya, kalau di beberapa waktu lalu pernah kita sampaikan cukup membayarkan fidyah. Tapi tatkala digantikan puasanya bolehkah? Maka di sini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ya, sahabat yang mulia, ada hadis yang menerangkan seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW yang bertanya, ya Rasul, ya, aku memiliki ibu dulu semasa hidup di dunia, ya, aku berbakti kepada hadis versi yang lain yang memiliki kewajiban puasa selama 1 bulan, tidak ada berpuasa, terus wafat. Ya, berarti ini yang dimaksud puasa Ramadan. Apakah aku mengqadha untuknya? Apakah wajib aku menggantikan puasanya? Maka Rasul mengatakan, "Lau kana 'ala ummika dainun akunta qadiyahu anha." Rasul bertanya balik, seandainya ibumu memiliki hutang kepada tetanggamu atau sesama manusia, apakah kamu, ya, sanggup atau bisa menggantikan atau membayarnya? Maka dia berkata, "Qala na'am, pasti saya akan bayarkan ibu saya." Maka Rasul mengatakan, "Qal radhiyallahu haqqu an yuqda." Maka hak Allah itu lebih utama dan harus dibayar ketimbang hak terhadap manusia. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwa kewajiban kepada Allah puasa 1 bulan Ramadan itu justru itu lebih utama untuk dibayar, karena itu hak Allah. Maka Rasul mengatakan tadi, misalnya kamu punya hutang dengan manusia, kalau kamu hutang ibu hutang kepada seseorang yang hubungannya dengan sesama manusia, apakah kamu akan bayar? Dia mengatakan iya. Maka Rasul mengatakan hak Allah itu lebih utama untuk dibayar, ya, ketimbang, ya, menyampingkan atau dengan dibandingkan dengan hak sesama manusia. Lalu berikutnya amalan-amalan lagi yang perlu kita bisa sampaikan kepada mayit, yakni haji. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seseorang wanita dari Juhaniyah menemui Rasulullah SAW. Sama juga, ya, ibuku pernah bernazar, nazar itu, ya, akan melakukan haji. Tapi sebelum waktu bulan haji tiba, nazar dia sudah wafat, meninggal. Ya.
Maka kata seorang perempuan ini, aku melakukan haji untuknya, apakah boleh menghajikan ibuku? Maka Rasul mengatakan haji anha, maka hajikan ibu. Ya, araiti law kana ala ummiki dayn amta fadiyanun. Sedikit mirip redaksinya hadis yang tadi dengan yang sebelumnya. Nah, Rasul bertanya lagi, ya seandainya ya ibumu itu memiliki hutang kepada orang, apakah kamu membayarkan hutangnya? Wallahu haqqul fuqara. Maka Rasul mengatakan bayarlah, karena Allah lebih utama untuk menerima pembayaran. Karena nazar itu bagian daripada hal yang wajib. Ya, sampai kita wafat, maka ada yang misalnya keluarga mengatakan itu, maka wajib itu dibayar. Yang namanya nazar. Contohnya, ya Allah nanti seandainya aku mendapatkan golongan atau mendapatkan promosi dan segala galanya, ya saya akan mengumrohkan ibu saya, atau saya akan umroh bersama ibu dan istri dan seterusnya. Maka itu hukumnya wajib, harus ditunaikan karena nazarnya. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala salat. Nah, ternyata salat ini juga bagian daripada amalan yang bisa dilakukan atau bisa menyertai orang yang sudah wafat, kita sertakan di sana untuk mendapatkan pahala dan kemanfaatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darul-Qutni, seseorang laki-laki bertanya kepada Rasul yang mempunyai dua orang tua yang semasa hidupnya dia sangat cinta kepada kedua orang tuanya dan berbakti. Ya, sewaktu mereka masih hidup ternyata wafat kedua orang tuanya. Kalau tadi ibu-ibunya, dua hadirinnya, ini dua-duanya wafat. Ya, mereka sekarang sudah meninggal, katanya, ya Rasul, bagaimana cara aku berbakti kepadanya? Maka Rasul mengatakan, inna minal birri ba'dal mauti an tusalliya lahuma. Di antara cara berbaktimu kepada kedua orang tua setelah dia wafat adalah dengan cara kamu sholat untuk mereka berdua. Ya. Dengan cara sholat untuk mereka. Ma'a sholatika wa anna tasummu lahum ma'asiyika. Bagaimana caranya? Yakni engkau sholat untuk mereka di samping sholat dan berpuasa untuk mereka di samping puasa. Maka di sini maksudnya adalah berniat. Kalau kita sholat itu bisa mengingat orang tua, mendoakan kedua orang tua. Berpuasa begitu juga. Kalau kita berbuka puasa ingat doakan. Ya, niatkan juga puasa bagi kita anak doa puasa. Lalu yang berikutnya bagian yang terakhir, nah ini membaca Al-Quran yang tadi kita sampaikan merupakan pendapat jumhur ulama ahlus sunnah. Jumhur ulama ahlus sunnah berarti ahlus sunnah itu ya seluruhnya, jumhurnya. Termasuk di sini Imam An-Nawawi berkata pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i langsung, ya adalah pahalanya tidak sampai kepada si mayit kalau membacakan Al-Quran dan Yasin, membaca apa surat apapun semua kalau diniatkan. Ya, jadi jumhur ulama Ahlussunnah mengatakan seperti itu. Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Syafi'i. Ya, ingat dibedakan, kalau Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'i sendiri. Tapi kalau kalangan mazhab Syafi'iyah berarti ulama yang mana murid-murid beliau setelahnya dan kurun waktu setelah. Ya, mengatakan itu tidak sampai pahalanya ke mayit. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama Syafi'iyah. Nah, ya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Mazhab Hanbali dan jumhur sebagian besar, ya, besar semua kalangan ulama Syafi'iyah. Berarti ulama Syafi'iyah yang mana peninggalan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Berbeda pendapat hal itu, mengatakan sampai kepada si mayit. Ya, pahalanya sampai. Maka di sini dia setelah membaca Al-Quran itu mengucapkan ada syaratnya. Ya, niatkan dulu setelah dia membaca ya Allah, sampaikan kepada si fulan atau si fulanah, ya, sepadan dengan pahala bacaan. Jadi yang penting di sini kata para ulama apa? Niat. Dan kalau kita datang ya menghadiri daripada namanya tahlilan, maka yang pertama dipasang itu adalah niat
untuk mendoakan saudara kita yang wafat. Dengan cara apa? Mengikhlaskan bacaan surah Yasin kita atau surah yang sama-sama dibaca, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Fatihah dan seterusnya, ya, itu untuk ahlul masjid. Tapi kalau niatnya keluar dari sana, ya mohon maaf, ya ikut-ikutan, sekedar ingin cuma menitip jajan doang, ya datang karena ada makan di sana besar, maka ini tidak bermanfaat dan tertolak, tidak sampai. Maka penting ini, ya bagi yang bawa mikrofon sebelum dia membaca tahlil dan yang lain dan seterusnya, yang pentingnya itu adalah mengingatkan jemaah, ikhlaskan niat, datang ke sini lillahi ta'ala, ya untuk supaya pahala bacaan kita itu dapat diminta kepada Allah, ya Allah, ya berikan kepada ahlul masjid, ya, sebutkan namanya fulan atau fulana, semoga bacaan kami ini diberikan pahalanya kepada yang baca, atau kita ikhlaskan niat untuk bisa mengerjakan, maka itu sampai. Tapi kalau dengan niatnya yang tidak baik atau mungkin lain tidak memasang niat sejak awal, maka itu tidak sampai. Itu kata para ulama al-hafidh. Maka ini jangan subhanallah. Kita bagaimana bacaan? Nah, berikutnya juga ada pendapat ulama, ya jumhur ulama menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran ini, ya kepada si mayit mensyaratkan agar si pembaca tidak mengambil upah. Ini sebagian dari kampung-kampung ini. Ya, jadi kalau mau sepekan, ya dibacakan di kamarnya khusus, ya terus sehari bisa khatam selama 7 hari, bacaan bayarannya 5 juta. Ya. Tapi kalau cuma sehari doang, ya diskon lah jadi 1.500.000. Itu ada Pak, masih banyak santri yang bacain, nanti dia dari pagi sampai malam, istirahatnya sholat dengan makan doang. Tapi ada pembayarannya dan dipatok bayarannya. Sehari sekian, 3 hari sekian, seminggu sekian. Maka itu tidak dibolehkan dan itu tidak nyampe, cuma sakitnya doang baca. Walaupun yang membacanya seorang hafid. Ya. Jadi dilarang atau dilarang dan seterusnya. Tapi Ustaz bagaimana kalau ada misalnya niatnya si ahlul mayit itu untuk mensedekahkan misalnya, ya bukan. Nah makanya di sini harus perhatikan tatkala kita mendapat musibah, kematian dan seterusnya, jangan meniatkan yang memberikan sesuatu itu kepada seseorang, baik itu berupa nilai uang dan seterusnya, itu sebagai upah. Tapi niatkan itu sebagai sedekah kepada orang lain untuk si ahlul mayit sebutkan. Maka itu akan bermanfaat. Maka uang apa, jajan, makanan dan seterusnya yang disampaikan yang diberikan itu, maka itu kalau orang ikhlas datang mendoakan dia Ta'ala sebagaimana pendapat ulama tadi, maka itu juga akan bermanfaat. Jadi ini yang harus kita perhatikan dan harus bedakan supaya nanti jangan salah. Maka di sini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an wa'malu." Bacalah Al-Quran dan amalkannya, wala tajfu anhu wala tadru fihi wala ta'kulu bihi wala tastaghfiru bihi. Bacalah Al-Quran dan amalkannya, jangan terlalu jarang membacanya kata Rasulullah SAW, dan jangan pula berlebih-lebihan. Jarang-jarang membacanya, jangan juga perlu berlebih. Maksudnya berlebih-lebihan maksudnya apa? Kalau memperbanyak bacaan setiap waktu itu bagus. Maksudnya berlebih-lebihan di sini sampai ya dia tadi membuat bacaan-bacaan yang baru atau indah bacaannya tapi tidak ada memiliki riwayat dan seterusnya, membuat sehingga apa jadi lupa bacaan bagus ini seperti yang sekarang banyak terjadi di sawer-sawer ini berlebih-lebihan. Ya, karena indah bacaannya bagus di sawer-sawer, uang-uang dan seterusnya. Nah, lalu berubah wala ta'kulu bihi, dan jangan mencari makan nafkah dari bacaan Quran. Ada orang mohon maaf di modal ngajar menunggu nggak ada kerjaan. Nah, dia mungkin bacaannya bagus, bacaan Qurannya, gitu ya. Dia hanya nunggu undangan doang. Ya, nanti bilang Ustaz dipanggil Ustaz,
Ini ada acara ini Ustaz, tidak nanti baca Quran. Itu aja jadi penghasilannya. Dia nggak ada usaha kerja, nggak ada mencari nafkah di sisi lain, tapi niatnya memang khusus untuk menerima panggilan dan dibayar dari panggilan baca Quran. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, wala taqulu bihi. Jangan semata-mata membaca Quran itu memang untuk mencari penghasilan doang. Gak ada kerja lain, gak ada apa-apa. Ya. Wala tastaghfiru bihi. Begitu juga jangan pula mencari kekayaan dari membaca. Ada orang yang mencari kekayaan dari Quran? Ada. Jadi ini hati-hati ya. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yang paling sahih, ya, upah yang paling berkah di antara upah atau gaji yang lain adalah upahnya orang yang mengajar Quran. Di antaranya upahnya imam ratib. Maka kenapa di Saudi di Timur Tengah itu di Qatar ya, kafarahannya itu sebulan 40 sampai 50 juta imam ratib, muazzin seperti itu. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin juga, jangan jauh-jauh. Ini sini aja dekatnya di Zamrud, belum besar. Kemarin sempat saya sampaikan, ya dia menseleksi muadzin dengan imam rawatib. Ya, muadzin kemarin kebetulan ada keponakan dari teman saya dari Bali, itu lulus. Hafalahnya muadzin bisa 2 juta, imamnya 3 juta, dan ditempatkan satu mes. Dalam hadis Rasulullah SAW itu boleh. Hadis Rasul mengatakan yang paling berkah memang ya gajinya adalah orang itu. Tapi permasalahannya sekarang jadi turun kepada subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala maaf Al-Quran itu ya tidak diberikan menjadi sebuah keharusan atau mendapatkan misalnya nominal yang harus dibayar oleh seseorang. Terkadang orang-orang meremehkan ya. Tapi tatkala anaknya misalnya dilibatkan matematika, bahasa Inggris dan yang lain, hujan pun, badai petir pun diantar itu datang, karena bayar mahal bisa 300-500 sebulan. Tapi kalau mentang-mentangnya karena Ustaz ngajar gitu kan, dibilang mode gratis, nggak usah bayar, Ustaz, penting datang aja. Gerimis sedikit gitu kan. WA, Ustaz, mohon maaf, Ananda ini libur karena gerimis, nggak ada semangat. Padahal Al-Quran itu menjadi fondasi. Ya. Maka kehadiran Al-Quran untuk dalam diri keluarga, dalam diri sendiri itu sangat penting ya. Maka sekarang ini mulai diremehkan terus orang terkadang bisa nanti aja. Nanti tapi belajar Qurannya di mana? Kalau ketemunya gurunya sesuai. Jadi kalau nggak sesuai ya mudah baca. Nah ini penting, sangat penting. Maka semasa hidup kita masih sehat, ada kemampuan, ya ada kesempatan, masih kita tilawah Quran, belajar Quran. Dan mode yang paling gratis, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan biaya banyak, pahalanya banyak apa? Tilawah Quran. Kalau bapak baca Quran sendiri nggak ada biaya, nggak punya biaya. Tapi memang kalau dibandingin bapak sedekah menghadiri anak yatim, ya, 100 orang bikin besak 100, satu besak misalnya 60-50 ribu, ada duit keluar. Ya belum nanti tengah-tengahnya takut ikhlas ya. Tapi mode yang paling gratis, ya nggak membutuhkan tenaga banyak, cukup sediakan minum 1 liter kalau memang haus, cemilan depan. Kalau ini tinggal minum, istirahat makan, lanjut tilawah, gitu. Ikhlaskan lillahi ta'ala, 1 huruf 10 kebaikan. Salah dalam membaca tapi dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, mau dia memperbaiki bacaannya, tetap dapat doa. Tapi sebaliknya dia berdosa, kesempatan ada, uang ada untuk dia misalnya privat membayar ustaz dan seterusnya. Dia tahu bacaannya masih salah banyak, tapi nggak mau belajar. Kalau bacanya salah, tapi nggak mau perbaiki bacaannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi ini jangan subhanahu wa ta'ala perlu sekali lagi mengingatkan pentingnya bagaimana kita menjelaskan diri untuk bisa
memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah asal ya? Tadi mau disimpan? Banyak temannya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai insyaallah nanti ibadah kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita yang baik dan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana mengatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ilahi ta'ala. Kita sama-sama berdoa kepada majlis Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan ikut rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana salat maghrib dan isya. Salat jihad Allah Subhanahu wa taala beramal dan salat kita sama-sama berdoa. Semoga setiap amalan kita menjadi amalan yang tentunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang baik, amalan yang berarti banget diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita menyampaikan bahwa bacaan daripada Quran ya seseorang ya itu kepada majid itu menurut Imam An-Nawawi ya mana berkata menukil pendapat daripada Imam Syafi'i itu tidak sampai. Begitu juga dengan para ulama Ahlus Sunnah. Maka tetapi di dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan sejumlah ulama Syafi'iyah berpendapat itu sampai kepada si mayit. Maka syaratnya sampainya itu adalah diniatkan benar-benar ya untuk si mayit. Jangan sampai meniatkan hal yang tidak atau hanya datang sekedar ikut-ikutan, bisa datang membacakan karena ingin ada diberikan sesuatu. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim berkata, ya ibadah itu ada dua macam. Ya, dalam hal ini yang pertama ibadah yang maliyah atau menggunakan harta. Ya, lalu yang kedua ibadah badaniyah fisik. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu ada dua bentuk. Pertama dia maliyah, menggunakan harta kita, sedekah dan seterusnya kemampuannya. Lalu kalau tidak memiliki harta, ada ibadah satu lagi dengan badaniyah, yaitu fisik. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Rasul, maka itu bagian daripada itu. Maka Islam menjelaskan bahwa pahala sedekah sampai kepada situ. Jadi ibadah yang termasuk ibadah maliyah, harta, menggunakan harta itu di dalam hadis, di dalam keterangan tadi yang sudah kita sampaikan itu sampai kepada mayit. Ya. Nah, begitu juga bagaimana dengan ibadah daripada badaniyah. Ya. Maka di sini isyarat yang dimaksud dalam maliyah di sini adalah semua ibadah maliyah juga berlaku sama seperti sedekah dan yang lainnya. Nah, adapun satu isyarat yang mengenai tentang badaniyah atau berlaku sama seperti puasa, ya sholat, ya begitu juga dengan haji dan yang lainnya sama juga sampai kepada sini. Maka niat sebagai syarat. Semuanya niat sebagai syarat. Kalau tidak diniatkan atau niatnya berbeda, tidak sesuai, maka tidak sampai dan tidak diterima. Maka jika ingin melakukan kebajikan untuk si mayit atau orang yang bermanfaat, harus diniatkan sebelumnya. Ini yang harus diperhatikan. Sebelum bapak atau kita datang kepada tahlilan, dari rumah itu sudah diniatkan. Ya, lillahi ta'ala, niatkan pahalanya untuk mayit. Tapi kalau sudah tidak memasang niat sejak awal, ya, ini kata para ulama, maka ya bacaan tersebut tidak sampai. Maka diniatkan sebelumnya.
Ya, Ibnu Aqil mengatakan jika seseorang melakukan kebajikan seperti sholat, puasa, membaca Quran, lalu pahalanya diperuntukkan bagi orang muslim yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepadanya dengan syarat diniatkan sebelumnya. Itu syaratnya. Ya, Ibnu Qayyim setuju dengan pendapat. Jadi Imam Ibnu Qayyim setuju dengan pendapat Imam Ibnu Aqil. Dia mengatakan ketika dia mau puasa, sholat, membaca Quran dan hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka syaratnya harus diniatkan sebelum melakukan perbuatan tersebut, baru itu bisa sampai. Maka hadiah yang paling berharga untuk mayit apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah kebaikan yang manfaatnya maksimal. Ya, manfaatnya maksimal. Ya, di antaranya apa? Memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Ya. Maka di antaranya yang lain bisa diganti dengan sedekah yang lebih utama dibandingkan berpuasa. Maka mengeluarkan maliyah itu lebih sempurna daripada apa? Badaniah. Karena kenapa? Kalau berpuasa yang mendapatkan kemenangan kita sendiri doang. Tapi kalau maliyah sedekah, mengundang orang banyak, ngasih orang banyak, di atas namakan mayit, maka sekian banyak orang itu yang diberikan manfaat. Sama dengan halnya tadi, dia membor air sumur, kemanfaatannya untuk orang banyak, saudara banyak, dan seterusnya, maka itu lebih utama daripada dia melakukan ibadah puasa ataupun sholat. Maka Rasul mengatakan afdhalus shadaqati safil ma. Jadi itu diulang lagi. Jadi sedekah yang paling afdal kata Rasulullah SAW itu adalah menyediakan air. Maksudnya sumur bor dan sisa diberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ya. Lalu berikutnya yang tadi kita sampaikan di bagian yang pertama dan kedua terakhir sebelum kita nanti lanjut kepada tilawah, yakni menghadiahkan pahala al-Fatihah, ya, atau bacaan tilawah Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai? Ya, apakah bagaimana? Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada yang menyebutkan bahwa sejumlah ulama mengakhiri. Jadi berarti ulama yang kesini nih, ya, yang termasuk mengakhiri yang terakhir yang Salafus Saleh menganjurkan hal ini, dianjurkan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, gitu ya. Nah itu ulama mutaakhir menganjurkan. Namun sejumlah ulama lain, ya, tidak menganjurkannya, bahkan memasukkannya sebagian perbuatan ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Karena di zamannya para sahabat itu tidak pernah para sahabat melakukan hal tersebut. Ya. Tapi di dalam kurun waktu para ulama mutaakhirin, ya, jadi maksudnya mutaakhir ini ya baru tidak sampai di zamannya para sahabat dan setelah para sahabat ya, itu menganjurkan. Tapi para ulama, ya, yang di zamannya sahabat dan seterusnya itu menggolongkan perbuatan yang bid'ah atau mengada atau yang baru, ya, yang tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi kita mendoakan atau kita mengirimkan atau menghadiahkan pahala dari apa yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah SAW, walaupun kita tidak mengirimkan itu, secara otomatis Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan. Pada dakwah yang paling pertama mengikuti bertambah umat Nabi Muhammad, ya, terus beriman lagi dan seterusnya, ya, Rasulullah secara otomatis mendapatkan pahala, mendapatkan jasa dari setiap orang yang melakukan ibadah, setiap orang yang mengikuti sunnah beliau, ya, tanpa harus diniatkan oleh. Maka di sini bagian daripada, maka di sini jangan subhanahu wa ta'ala, ya, tentang tilawah Quran dari menghadiahkan dan yang lainnya, ya, ini perlu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena menghadirkan Al-Quran di dalam diri, ya, di dalam tengah-tengah keluarga itu menjadi hal fondasi. Ya. Karena kenapa? Ya, di
di dalam hadis yang secara umum sudah kita sering sampaikan, ya, kalau ingin mendapatkan syafaat, ingin menjadi umat terbaik, ya maka takarub dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara umatku adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan juga iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ya, Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di ashabi. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada dua makna di ashabi. Pertama, orang yang mengajarkan Al-Quran atau belajar Quran sesuai dengan makhraj dan huruf. Lalu yang kedua, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran atau dia belajar mengajarkan Quran, ya, itu satu paket dengan maknanya, dengan artinya. Sehingga ini tentunya ya memiliki masing-masing lah. Jadi dua makna ini yang harus kembali lagi kita perhatikan. Maka tatkala seseorang menghadirkan Quran yang di dalam saudara-saudarinya atau di dalam hidupnya, maka di sini ada konsepnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin bahwa diri kita ini cinta sama Rasul, ya, kepada Allah dan Rasul atau enggak, ya, lihat diri kita bagaimana perlakuan kita dengan Al-Quran. Ya, apa yang dikatakan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia Rasulullah SAW, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur. Barang siapa orang yang ingin mengetahui dirinya itu apakah mencintai Allah dan Rasulnya, bagaimana caranya? Fa in kana yuhibbul Quran, apabila dia mencintai Quran dengan cara membaca, dengan cara mempelajarinya, dengan cara dia mengajarkannya, ya, dengan cara dia mengamalkannya, fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Maka itu tandanya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya, tinggal kita sekarang melihat saja. Kalau kita acuh cuek, ya, tidak mau membaca, tidak mau memberikan diri kesempatan dan seterusnya, maka menjadi bagian daripada. Ya. Maka di dalam sebuah qol mengatakan rutinkan membaca Al-Quran setiap hari. Bacalah Al-Quran itu berapa juz setiap hari. Jika tidak mampu, maka beberapa halaman. Kalau tidak mampu, cukup dengan setengah halaman. Kalau nggak mampu pun setengah halaman, maka cukup dengan beberapa ayat saja. Jika kalian nggak mampu beberapa ayat, maka mohon ampunlah kepada Allah. Maksiat yang banyak telah mengeraskan hati kalian. Jadi satu ayat pun nggak bisa dia baca, nggak mampu dia baca. Maka meminta ampun kepada Allah, ya, karena maksiat dunia itu sudah mengeraskan hati kita. Maka cinta dunia telah melalaikan diri kita terhadap kepentingan akhirat. Kalau dalam sehari atau dalam seluruh waktu satu ayat pun nggak bisa dibaca, ya, maka waktu itu selalu ada untuk tilawah Quran. Baik itu setelah salat subuh, setelah salat asar, maghrib dengan isya, ketika kita berangkat ke kantor, pernah macet di tol, ketika kita ngantri, misalnya mau perpanjang SIM, STNK, ngantri apa dan seterusnya, menunggu berjam-jam, ada waktu untuk kita baca Quran, ada untuk kita bisa mengerjakan hafalan, ya. Ketika begitu juga maka bukannya bacaan yang menjadi utama, bukannya banyaknya bacaan yang menjadi utama fokus, akan tetapi bagaimana kita berkesinambungan walaupun sedikit bacaannya tapi terus menerus. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ahabbul a'malu ila Allah ta'ala adwamuha wa inqam. Allah itu mencintai amalan yang sedikit, walaupun sedikit tapi kontinu terus menerus. Jadi bukan banyaknya berapa yang kalian hilangkan khatam juz segala macam itu bukan diri fokus, tapi bagaimana kita kontinu terus rutinitas menjadi keseharian.
Maka satu ayat pun nggak bisa dibaca, maka harus berinteraksi, yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Jangan-jangan hati ini keras karena hukum dunia atau meremehkan Al-Quran. Oh, ada yang ditanyakan? Sebelum kita beralih ke tilawah yang pekan kemarin. Itu yang tadi ini Ustaz, apa yang kita orang tua saya lah, orang tua saya meninggal, mungkin kan banyak meninggalkan kayak sholat, puasa gitu. Itu kan tadi ada ini kan bisa menggantikan atau kita mewakili puasa atau sholat itu seperti apa? Apa ada pilihan apa kewajiban yang lebih baik yang mana antara apa kita mengganti sholat orang tua atau yang sudah meninggal? Jadi ini semua pertanyaan bagi kita semua yang sudah tidak memiliki orang tua. Ya, itu misalnya orang tua yang laki atau perempuan atau sudah dua-dua. Kita kan nggak tahu jumlah sholat yang dulu dia tinggalkan, puasa misalnya yang dia tinggalkan dan seterusnya. Maka dalam hadis Rasul mengatakan hadirkan setiap sholat kita, ya, juga niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Begitu juga tatkala kita puasa Ramadan, kita nggak tahu dulu dia meninggalkan berapa kali. 5 dia misalnya tatkala kita masih kecil dulu, ya, tatkala kita sudah dewasa atau setelah menikah kita meninggalkan tatkala kita sudah merantau dan seterusnya, dia sakit, tertinggal, lupa dan seterusnya. Maka hadirkan setiap kita puasa Ramadan, ya, atau Senin, Kamis dan yang lainnya, terutama Ramadan yang memang untuk menggantikan qadanya, hadirkan. Hadiahkan juga puasa kita untuk dia. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, terutama tadi yang diqadha salat dengan puasa yang wajib. Gitu ya. Hadirkan, niatkan juga yang nimbrung, kalau bahasa kita nimbrungin sekalian. Ya, juga salat juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pahalanya kepada kedua orang tua. Ya. Setelah kita misalnya nanti sholat kita selesai untuk menggantikannya dan seterusnya mendoakannya dan seterusnya. Begitu juga dengan jalan puasa. Nah, ini untuk kita semua. Ya, jadi pertanyaan untuk kita, maka setiap sholat puasa yang wajib itu hadirkan niatkan untuk ya dihadiahkan juga pahalanya untuk kedua orang. Kita begini. Baik, ada yang lain? Aman ya? Tadi lupa pertanyaannya. Udah kue keluar lupa ini ya. Lupa. Udah terjawabkan. Baik, kemarin sampai ayat berapa kami? 123. Berapa? 123. 123. Halaman? 19 ya? Kemarin disuruh ulang lagi ya? Wala tarda jannah. Baik, kita mulai dari wala tarda akal Yahud yang kemarin masih ingat di potongan tempat pokok mulainya ya, dan usahakan kembali lagi huruf-huruf yang dibaca itu dijelaskan, jangan sampai kepotong di depan dan dipotong di akhirnya, dicomot doang depannya akhirnya jadi tidak jelas. Contohnya misalnya dalam baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, ya, jadi huruf-hurufnya enggak ada. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ya, jadi jelaskan tasdid, dijelaskan hurufnya yang hamzah, shafir dan seterusnya dijelaskan. Baik, kita lihat di 120 sampai dengan 123. Saya talkinkan kembali. Kalau kita baca sama-sama ya. Ingat masih tempat pokoknya, tidak kita mulai dari tahun ke-12 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Sekali lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
millatahum. Sama-sama. Qul inna. Sama-sama Pak, ya. Saya nggak baca sini kan kemarin udah dibaca ya. Sekarang udah dibaca mau dua-dua mau empat-empat ya, supaya nanti bisa lebih lancar. Sekali lagi sama-sama walan tarda. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terus qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah minal ilmi ya. Saya ulang dari alladhi ja'a, maaf, alladhi ja'a, sama-sama alladhi ja'a, 1, 2, 3. Alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Oke, sekali lagi. Saya langsung walan tarda, sekali lagi sama-sama. 3, berhenti dan mulainya. 1, 2, 3. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني
وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Jadi bangun sampai bait dua 4-5 orang ya. Silakan dari tahu. Nanti dari Pak Amin ke Mas siapa? Mas siapa? Arsi. Mas Arsi. Dan nanti Pak Komandan, Pak Taufik. Nah, sama saya bertiga ya. Monggo silakan. Silakan nanti dari Pak Amin nanti 4-5 orang. Saya tahu dengan pesan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Jadi tasdid hatta tattabi'a millatahum. Ya, ada tambah 3. Hatta tattabi'a millatahum. Tasdidnya ada 3. Sekali lagi walan taqwa. 1, 2, 3. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, terus qul inna hudallahi huwal huda walakin ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min gimana tadi ngomongnya? Minallah. Terus mulai dari tengahnya tadi mulai dari mana lagi? Alladzi. Mulai dari alladzi. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la. Nah, tadi makamnya di mana? Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. Lagi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin
nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Oh, dari Pak Agus dari Pak Taufik, dari Pak Komandan, dari Saudara. Jadi 2, 4, 5 orang banyak. Iya, 5 orang. Enggak dari tahu dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebelah sini enggak ada suaranya, Pak Taufik. Haji, mungkin ada suara. Pokoknya yang terlalu panjang, 2 harapan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terus? Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Terus? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Nah, di mana? Sudah, pokoknya di mana? Kalau dipaksain napasnya nggak nyampe, Pak. Ya. Mana sengaja saya potong tadi jadi 3, itu supaya napasnya dibagi, gitu ya. Ya. Jadi dipotong, jangan nanti motongnya salah, mulainya juga salah, artinya jadi berantakan. Jadi tadi 2 kali berhenti, ya, dan dipotongnya juga tepat dan mulainya yang pasti. Ya. Jadi tadi mana potongnya? Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Sana wakafnya mulainya dari wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Ya, jangan disambung semua, enggak nyampe napasnya. Ya, itu mas-masan.
Diulang. Wattaqu. 1, 2, 3. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة Baik, perhatikan kita lanjutkan. Wa idil tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Nah, kalau kau di sini fa'atammahun, tetap ditahan bunyinya ya. Ya, sekali lagi sebelum ini bentar. 1, 2, 3. Wa idil tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Nah, di sini tafsirnya ada 2. Dzurriyyati jangan. Dzurriyyati. Salah. Dzurriyyati. Sekali lagi. Qala qala la yanalu 'ahdidh dhalimin. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. Sampai. Sekali lagi At-Taifin hafafnya. 1, 2, 3. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-taifin. للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين
آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فنمتعه قليلا ثم أضطره قال ومن كفر فنمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. Baik, nah itu ayat yang terakhir ya tadi apa namanya doa yang didatangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini dikabulkan Allah ya, yang menjadikan tanah suci Mekah ya, begitu juga dengan di Madinah khususnya di Mekah ya, gersang, nggak ada tumbuhan tapi apa banyak sayuran tumbuh bisa buah-buahan, semua macam buah-buahan itu ada. Baik memang tidak ada di Mekah, tapi semuanya bisa datang dari beberapa negara. Qala Ibrahim Rabbi al-hadha baladan amina. Jadi Allah jadikan negeri ini menjadi negeri yang aminah, yang apa namanya? Warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikan rezeki kepada penghuninya, penduduknya minat thamarat, dari buah-buahan. Man amana minhum billah, siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi itu terbukti sampai sekarang. Jadi buah-buahan yang tidak ada di kita di Indonesia itu semua bisa tumbuh di sana. Coba pada negerinya gersang, tanahnya tanah tandus. Ya. Tapi sayuran ada, semua ada semuanya. Ya. Walaupun misalnya nggak bisa hidup dan tidak ada buahan komoditinya di sana, tapi ternyata di supermarket juga ada semua. Baik, Allah Subhanahu wa taala coba nanti dibaca dan dilatih kembali bacaan yang terakhir tadi. Mudah-mudahan bisa diberikan dan bisa dilatih, bisa memperlancar dari bacaan, dan mudah-mudahan di pekan depan bisa kita mungkin insya Allah nanti kita coba alquran surat Yasin ya. Jadi baca sama-sama. Nanti saya mungkin atau bapak-bapak bareng-bareng membaca, saya nggak dengerin. Biasanya ada banyak ikhtilas ya, panjang jadi pendek jadi panjang. Kalau bisa sebagian besar hadir, bapak-bapaknya yang biasa ikut dan memimpin yasinan supaya nanti mungkin dia yang agak besar suaranya supaya nanti bisa bacaannya itu tepat, ya wakofnya di mana, mulainya dari mana, terus hurufnya panjang pendeknya itu banyak terkadang terjadi kekeliruan, supaya nanti ke depannya tidak terjadi dan itu insya Allah. Baik, kita cukupkan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن نورا في قلوبنا، اللهم اجعل القرآن نورا في صدورنا يا أرحم الراحمين. يا حي
نستعين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رب الناس أذهب الباب الشفاء وأنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ورحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.